Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winnie Seniati. Saya dari SMK Negeri 7 Bandung. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL Aksi 2 PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 yang dilaksanakan di Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, silakan berdiri dulu. Jadi kita rapikan dulu pakaiannya. Ya, kemudian lihat di pinggir kanan kiri ada sampah atau tidak, atau sudah bersih. Bersih ya. Ya, kerjakan dulu. Aneh. Sikap setelah belajar maka baik berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sikap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tasya. 3 orang ya. Nah, materi apa yang kemarin sudah dipelajari? Teks editorial. Teks editorial. Ada apa aja teks editorialnya? Ada ini struktur. Struktur. Dari strukturnya terdiri dari penyampaian isu, argumentasi, penegasan hak. Ya, selain struktur, apalagi? Ada pembahasan, ada kalimat kronologis, Ya. ada dari petunjuk, kondisi kausalitas, sama kontemporer. Kata populer. Hari ini kita akan mempelajari merancang teks editorial, ya, merancang teks editorial. Sebelum mulai ke pembelajaran, kita mau ice breaking dulu, ya. Berdiri, yuk. Jadi, yaitu merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasan baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian ada indikator pencapaiannya, yaitu membuat argumentasi atau saran rekomendasi terhadap isu aktual. Yang kedua ada membuat tulisan berupa teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Yaitu di sini menggunakan mode pembelajaran project-based learning, peserta didik dapat menyusun argumentasi atau pendapat terhadap isu aktual, dapat menyusun saran rekomendasi terhadap isu aktual, dan dapat menulis teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis dengan tepat dan penuh tanggung jawab.
Manfaatnya apa? Itu di sini kalian dapat menyelesaikan persoalan isu dan dengan argumentasi dan rekomendasi yang tepat secara nyata. Jadi ketika kalian mendapatkan isu, kalian harus bisa menyelesaikan secara argumentasi dan dapat memberikan saran atau rekomendasinya secara tepat dan nyata. Gitu ya. Sekarang silahkan duduk berkelompok. Kelompoknya sudah saya bagikan di Google Classroom. Oke, nanti setelah berkelompok akan saya bagikan SKPD. Silakan. Ada aksi perempuan Indonesia untuk memperkenalkan budaya berkebaya ke internasional. Selain itu, aku juga mau nambahin kalau selain daripada kita memperkenalkan kebaya itu ke internasional, alangkah baiknya kita juga memperkenalkan kebaya itu ke anak muda, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang itu lebih bangga ketika mereka menggunakan pakaian-pakaian dari luar seperti Barat ataupun Korea. Argumentasi ya, yang pertama pada argumentasi kritik. Jadi semua mereka tuh ngaku bangsa Indonesia, tapi mereka tuh hobi nonjolin identitas mancanegara gitu. Terus gak sedikit juga mereka menggunakan pakaian Arab. Saran yang saya ambil dari video tersebut, berpakaian daerah berpakaian khas negeri kita itu bukan suatu aib dan juga bukan jalan zaman. Kita harus bangga dan kita harus memamerkan pakaian negeri ini ke bangsa lain. Ya, kita juga perlu perhatikan bahasanya agar mudah dipahami oleh pembaca. Nah, bahasa supaya mudah dipahami pembaca. Nah, ini adalah langkah-langkah menulis teks editorial. Yang pertama itu harus menentukan topik. Topiknya bisa berbagai macam, bisa ada yang aqua atau bisa yang fenomenal, ya. Kemudian yang kedua ada mencari data pendukung. Mencari pendukungnya berupa data, fakta, argumentasi, saran atau rekomendasi, ya. Yang ketiga penggunaan bahasa yang mudah dipahami tadi supaya bisa menyerap informasi yang faktual, ya, tidak hanya isunya saja, bahasanya mudah dipahami. Nah, nanti ketika menulis teksnya itu ditulis dengan 8 sampai 10 paragraf. Masing-masing paragraf terdiri dari 2 sampai 3 kalimat saja. Kemudian menyunting, melakukan kegiatan menilai, mengoreksi atau memperbaiki. Ya. Kemudian diunggah teksnya ke Google Classroom atau website atau sosial media. Nah, ini ada tadi teks yang tadi, video yang tadi ya. Ini bentuknya teksnya. Di sini bangga berkebaya, bangga budaya bangsa. Coba pengenalan isunya paragraf keberapa? Satu ya. Tentang apa ini? Ribuan perempuan berpakaian kebaya. Tentang Ribuan perempuan berpakaian kebaya. penggunaan pakaian kebaya oleh ribuan perempuan. Ada argumentasinya? Ada. Karena kita tentukan dulu mau apa aja dulu topiknya. Makanan, minuman, kesenian, produk. Ya, itu. Nanti kalian pilih ya topiknya mau apa, didiskusikan dengan kelompok. Saya kasih waktu 15 menit ya. 15 menit silakan mendesain perencanaan, tentukan topiknya, judul, kemudian penyampaian isu, argumentasi dan penegasan
Kalau ada wawancara topiknya apa? Topiknya tentang tari tradisional. Tari tradisional, tarinya mana? Tari dulu ya. Tari luar, warisan budaya Menjadi lambang di sini 30 menit biasanya atau 60 menit atau sehari untuk menentukan data, menentukan fakta, ya. Itu kalian tentukan jadwalnya. Tuliskan di sana ya PDF. Ya misalnya hari ini mau menentukan apa dulu. Nanti yang pertama itu kita dapat menyusun argumentasi serta saran yang di dalamnya dibutuhkan data dan fakta sebagai bahan pendukung. Yang kedua, dapat menyusun teks editorial berdasarkan langkah-langkah teks editorial, di mana terdapat 4 langkah. Yang pertama menentukan topik, yang kedua mengumpulkan data-data yang tujuannya untuk mendukung pendapat, yang mana di dalamnya berisikan tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menyesuaikan topik, di mana penulis diminta untuk memilih bahasa agar mudah dipahami untuk membaca. Yang terakhir ada menyuting teks editorial, di mana di dalamnya itu untuk menilai, mengoreksi atau memperbaiki teks tersebut. terima kasih. Akan terlihat gambaran hasilnya. Berikutnya, tadi mendesain menjadwal selama 1 hari. Jadi besok sudah mulai merencanakan melaksanakan proyeknya, ya. Laksanakan proyek mulai besok selama 1 hari. Nanti ketemu lagi hari Jumat, ya. Silakan kalian melaksanakan proyeknya. Nah, untuk pertemuan kali ini, pembelajaran hari ini dicukupkan. Sebelum pulang, sebaiknya berdoa dipimpin oleh KM. Sikap sebelum pulang, baik berdoa dulu. Doa mulai.